Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Merianto, dari podcast Kodim 0307 Tanah Datar. Tempat kita menggali kisah inspiratif dan informasi penting dari seluruh penjuru negeri. Yang mana kita mendengar di tengah-tengah masyarakat, khususnya di generasi muda, bahwa yang akan mau menjadi anggota TNI, dia mendapat informasi bahwa masuk TNI itu susah dan membutuhkan biaya yang banyak. Maka dari itu, pada hari ini kita sudah berada di Kodim 0307 Tanah Datar dengan narasumber Bapak Dandim 0307 Tanah Datar, Bapak Letnan Kolonel Infanteri Agus Priyo Pujo Sumedi, SIP MHAN. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana keadaannya pada hari ini, Pak? Sehat? Alhamdulillah, Ya, tetap sehat, tetap semangat. semangat. Saya lihat Bapak begitu cerah pada hari ini. Oh, pasti. Nah, semoga hari-hari Bapak ada kesehatan yang diberikan oleh Allah Amin. dalam menjalankan tugas sehari-hari. Amin, amin. Sedikit Pak, kita mau menggali informasi dari Bapak sebagai narasumber tentang bagaimana cara pengrekrutan untuk menjadi anggota TNI AD, Pak. Oke, ya, kita panggilnya Bang Mer aja ya. Siap. Nah, gini Bang Mer, sebetulnya banyak yang beredar di masyarakat, wah tentara bayar susah jadi tentara, harus punya orang dalam lah, harus siapkan dana sekian lah, ya. Kalau menurut saya sih itu adalah jawaban ataupun statement-statement orang yang putus asa. Orang yang tidak mau berusaha dan tidak mau mempersiapkan dirinya. Iya. Jadi di mana setiap rekrutmen itu tidak dipungut biaya, gratis. Tidak ada biaya pendaftaran, tidak ada biaya tes, tidak ada biaya apapun. Iya, Pak. Kecuali kita mau fotokopi kan nggak mungkin kita pakai uang orang lain. Iya, pakai Pasti uang pribadi ya, uang Pak ya. pribadi. Kita pergi ke sana transportasi kita bayar Iya. untuk transportasi tersebut. Ya, kan tidak mungkin kita tidak akan mengeluarkan biaya ya, Pak ya. Ah, betul. Jangan Ya. naik motor atau naik mobil pribadi pun kita harus beli bensin. Iya, iya. Sampai di tempat, mungkin selesai kita melaksanakan tes, kita butuh makan siang, kita beli sendiri. Nah, Iya. seperti itulah. Jadi, dipungut biaya tidak, tetapi kita memang iya, itu untuk keperluan kita sendiri pasti. Iya, iya. Kita persiapan sebelum tes, mungkin kita melaksanakan medical check up Iya. ke rumah sakit, itu ada biayanya. Iya, biaya pribadi. Ya, itu kita harus kita keluarkan pribadi dan itu kita logis menurut saya. Ya, betul, Pak. Kemudian kalau kita pembinaan fisik, latihan secara fisik, ada yang kita beli sepatu. Iya. Itu untuk keperluan kita. Iya. Kita beli celananya, perlengkapannya, outfitnya lah. Mungkin mau biar agak gaya beli jamnya. Iya, iya. Nah, itu kan untuk keperluan kita. Biar keren ya, Pak ya. Nah, selain untuk biar keren, nambah semangat, ya Iya. kita pun bisa pantau hasil pencapaian kita. Iya. Nah, Kalau seandainya ada dari generasi muda kita mau mendaftar anggota TNI, awalnya kemana kita dulu mendaftar, Pak? Biar mereka tahu kan. Oke. Jadi gini, Pak Bang Mer dan rekan-rekan adik-adik sekalian, kita bisa untuk para adik-adik sekalian kita bisa buka di website resmi rekrutmen TNI AD tniad.mil.id untuk pendaftaran online. Kemudian bisa tanya langsung ke Koramil, ke Kodim, terutama di staf pers atau seksi personil. Kapan sih pendaftaran dimulai? Kemudian apa sih yang perlu disiapkan, segala sesuatunya, persyaratan-persyaratannya. Ya, jangan sampai kita ada bahasa layu sebelum berkembang, Bang Mer. Iya, iya, iya. Jadi belum tes kita sudah gagal di validasi data. Iya, iya. Gagal di validasi administrasi. Untuk adik-adik ya, jangan remehkan administrasi. Iya, Pak. Ya. Contoh nih. Orang
mungkin menganggap keanggotaan BPJS atau kita BPJS. Di situ dalam pasti satu klausul di persyaratan itu BPJS memiliki keanggotaan BPJS. Iya, iya. Terkadang kita lupa untuk memeriksa atau mengecek keaktifan keanggotaan kita. Iya, iya. Begitu kita diminta data, dicek nomor induk kependudukan kita, ternyata tidak tersambung atau keanggotaan BPJS kita pun Iya. tidak aktif. Ini untuk kelancaran pendaftaran kita ya, Pak ya? Iya betul. Jadi Hmm. sebelum mendaftar kita cek semua persyaratan kita, akte kita, ijazah-ijazah kita, Iya, sampai sedetil-detil sekecil-kecilnya, bahkan sampai ke itu tadi BPJS. iya, Kita iya, mungkin menganggap sepele BPJS. iya, Mungkin iya, sudah mungkin dibayar oleh masih dibayar oleh orang tua. iya, Tetapi kita selaku anak atau sebagai calon peserta, iya, ya kan? Kita harus mengecek sendiri nih. iya, iya, Jangan kita mengandalkan orang lain. iya, iya, Jangan kita mengandalkan, mungkin orang tua saya sudah membayar nih. iya, Ya tinggal kita harus yang punya hajat, kita lah yang berusaha untuk mencari tahu, oh keanggotaan saya masih aktif nih. Ya iya, udah iya. lampirkan. Jadi dengan seperti itu untuk kalau kita jadi TNI besok kita sudah tidak canggung lagi ya, Pak ya? Iya betul. Jadi Mm-mm. maksudnya gini, kita harus semua orang kita persiapkan. Semuanya wah, saya jangan beranggapan ya, saya sudah kenal bapak ini, bapak itu, bapak ini, bapak itu. Tidak. Kalau misalkan kita pun diri kita belum siap juga, Iya, iya. makanya sebelum mendaftar kita harus persiapkan diri. Mm. Baik dari administrasi, kesehatan kita, Iya, fisik kita, iya, kemudian psikologi kita, iya, mental kita. Semua itu bisa dilatih, Pak Mer. iya, iya, Jadi Pak. administrasi mungkin sejauh-jauh hari kita sudah me- apa itu meng- membuat list ya, Iya. menginventarisir ya kita. Rencana-rencana kita ke Nah, depannya ya, kita Pak ya. inventarisir nih Iya. ijazah kita, Mm-mm. akte kita, kakak kita, apa semuanya yang masuk dalam persyaratan administrasi, kita harus checklist semua. Iya. Ada, tidak ada. Tidak ada karena apa? Misalkan habis masa berlakunya, aktifkan kembali. Aktifkan kembali ya. Seperti itu. Kita harus proaktif, Iya, iya, cari tahu. Kemudian terkait jasmani. iya, Jasmani bisa kita latih. Ya, iya. jasmani bisa kita latih, bisa kita ya banyak kok. Mungkin adik-adik bisa melihat bagaimana si trik melatih kaki, melatih tangan, melatih perut. Banyak kok, apalagi sekarang dengan adanya King of Sparko Iya, dengan iya. segala macam YouTube-nya, channelnya juga Sekarang bisa. kan sudah teknologi canggih ya, Pak ya. Nah, bisa Mm-mm. dilihat dari Iya, iya. situ ya kan. Begini Pak, saya mendengar bahwa persyaratan untuk masuk TNI AD ini ada perubahannya Pak ya? Oh, betul Mas. Ya, Jadi gini Bang, Mas Bang, Mas Bang. nggak apa-apa Pak. Nah, gini Bang. Jadi selain syarat-syarat yang sudah ada, yaitu selain untuk syarat umumnya kan warga negara Indonesia, beriman kepada dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila, tidak memiliki catatan kriminal, sehat Ya, jasmani dan rohani, ada klausul tambahan ya, yang semula umur maksimal adalah 22 tahun pada saat masuk pendidikan. 22 tahun ya Pak ya? Iya, 22 Nanti tahun. sekarang ada Sekarang ada perubahan, perubahan menjadi 24 tahun 24 tahun. 0 bulan. Berarti Jadi banyak kesempatan ya Pak ya? alhamdulillah dibuka makin banyak kesempatan yang tadinya merasa usia saya kesempatan saya sudah habis untuk Iya, mendaftar menjadi prajurit, sekarang sudah ditambah menjadi 24 0 bulan. Jadi betul-betul luar biasa. eh, di bulan Desember 24 tahun. Nah, itu. Iya, iya. Jadi dua yang bisa masuk adalah eh, 23 tahun 11 bulan sekian hari itu masuk. 24 tahun sekian hari di bawah 30 hari. Mulai masuk pendidikan.
pada saat masuk pada pendidikan. saat masuk Itu pendidikan. adalah usia maksimal. Tapi kalau sudah 24 tahun, 1 bulan, mohon maaf, waktu Anda sudah habis. Berarti kesempatan ini untuk generasi muda memang betul-betul banyak ya Pak ya? Betul, betul. Betul-betul ya. Jadi dengan adanya informasi ini semoga generasi muda kita bisa yang umurnya biasanya ada Sudah 22 tahun sudah mentok, mentok, sekarang dia bisa bangkit masih bisa lagi. lagi, masih Iya, masih iya, ada iya, 2 Pak. tahun lagi kesempatan dia. Iya, iya. Ya, semoga makin banyak untuk adik-adik yang sudah kemarin merasa usianya sudah habis, sekarang sudah ada perubahan pendaftaran, jadi masih dalam usia 24 tahun 0 bulan masih bisa mendaftar, Iya, iya, masih Pak. bisa. Iya, Pak. Berarti memang betul-betul banyak kesempatan untuk Kita generasi buka muda. Iya, Pak. seluas-luasnya bagi Ya. yang masih berkeinginan, masih bersemangat untuk menjadi prajurit TNI. Sedikit Pak, untuk putra daerah khususnya, adakah jalur khusus atau jalur prestasi untuk masuk anggota TNI ini Pak? Jadi gini, Bang Mer, Ya, untuk biasanya untuk pendaftaran rekrutmen ini kita ada sistemnya pembagian, ada reguler ya, dan ada jalur prestasi. prestasi ya. Mengingat dengan saat ini kebutuhan personil dihadapkan dengan pembentukan satuan baru, Ya. otomatis kesempatan ini akan dibuka lebar. Nah, berarti untuk jalur khusus yang ada prestasi atau Hmm. seperti silat atau yang lain-lain ada sertifikatnya, itu bisa dia ya Pak ya? Itu bisa kita lampirkan. Iya, Jadi ya. dalam administrasi itu ada istilahnya eh, di situ bukti prestasi yang dapat mendukung Ya. biasanya itu. Mendukung untuk masuk Jadi di diterima situ ya Pak ya? mungkin kita punya sertifikat ataupun juara di Iya, bidang olahraga, silakan. iya, Sertifikat di bidang IT silakan masukkan dan lampirkan. Nah, iya itu Pak. itu bisa jadi sebagai salah satu eh, bahasanya sebagai tambahan nilai Tambahan plus, nilai plus ya, ya, sebagai pertimbangan pertimbangan ya. dari tim. Oh, ini ya mungkin dengan punya beberapa keahlian itu bisa menutup dari nilai minus kita yang di bagian yang lain. Iya. Tapi tidak menutup kemungkinan. Begini lagi Pak, apakah motivasi utama yang bisa dimiliki oleh calon prajurit Pak? Eh, Kalau saya pribadi, ya kan, kalau memang sudah jadi menjadi seorang prajurit itu adalah jalan hidup. Dalam hidup? Ya, menjadi seorang prajurit adalah jalan hidup dan sebagai sebuah takdir. Kalau menurut saya sih sebagai takdir ya dan jalan hidup. Jadi dari awal kalau memang kita sudah berfokus pada oh saya mau jadi tentara nih, saya menjadi seorang prajurit nih. Udah dari situlah kita harus komitmen untuk Ya, menetapkan hati. Jangan sampai tergoyahkan atau segala macam. Makanya tadi mau saya sampaikan bagaimana sih melatih atau membuat pesi kita sebagai biar tidak kan kan ada banyak masyarakat ataupun ada di kita nih. Wah, ini kalau pesi kita harus ya, konsul atau harus konsul ya, bimbingan atau ya, harus bimbel gitu ya. bimbel ya. Bimbel Berarti pesi. tidak perlu ya Pak ya, bimbel itu? Bukan tidak perlu, Mas. Perlu juga ya? Perlu, cuman kalau lokasinya terlalu jauh dan tidak bisa dicapai, Iya, ya, diakses dengan mudah. Ada beberapa trik menurut saya dan ini iya, pernah saya coba iya. beberapa kali secara Ya, pribadi. kalau bisa Bapak terangkan supaya pendengar generasi muda kita tahu Oke, caranya Pak. ketika saya untuk melatih psikologi saya, jadi saya membuat Iya, jadwal harian. Mulai saya bangun pagi sampai saya tidur kembali. Kapan saya bangun sampai sekecil-kecilnya saya buat. Kapan saya bangun, kapan saya buang air besar, kapan saya ibadah, iya, kapan saya harus lari pagi, kapan saya harus mandi, kapan saya harus sarapan, kapan saya harus berangkat iya. ke kantor atau berangkat kerja atau berangkat sekolah. Jadi Pak, sedikit apa tantangan terbesar untuk
seleksi calon ini, Pak, bagi calon-calon anggota ini? Adakah tantangan terbesarnya, Pak? Kalau di tantangan saya rasa semuanya pada saat itu tadi, Mas, dari komitmennya dia. Komitmen kita, Pak, ya? Iya, jadi Ya. kalau memang Dari niat, tulus dari kalau hati. sudah ada niat, Iya, ya. tetapkan niat, komitmen. Kalau memang sudah memberikan sudah waktunya tes, berikan yang terbaik, all out. Jangan sampai jangan sampai sebelum waktunya sudah putus Iya, asa. ya. Saya rasa itu sih. Kalau yang lain ya, kalau jas pasti ya, fisik pasti terkuras, kesehatan pasti ya ada ya Wah, ada pasti yang iya, iya, ya. Oke, Pak, Bapak telah menerangkan dan bagaimana cara untuk anggota anak muda kita, generasi muda untuk masuk tentara. Adakah, Pak, pesan dari Bapak sedikit untuk supaya generasi muda ini bisa memasuki prajurit TNI? Oke. Baik, untuk adik-adik sekalian, apabila memang sudah bercita-cita menjadi seorang prajurit TNI, yang tadi saya sampaikan, yang pertama, kalian harus menetapkan komitmen. Setelah menetapkan komitmen, kalian pegang teguh konsistensi. Ya, karena tanpa sebuah konsisten, niscaya semuanya dapat tercapai. Ya. Kejar target yang ada, lakukan maksimal semaksimal mungkin, Iya. ya kan? Dan yakini bahwa pendaftaran ataupun waiving ataupun rekrutmen itu tidak dipungut biaya. Gratis ya, Pak, ya? Gratis, Iya, luar biasa. Jadi dengan ada Bapak menerangkan bagaimana cara merekrut anggota TNI, jadi mudah-mudahan generasi muda kita bersemangat dia untuk mendaftar, Pak. Ya, harapannya seperti itu. Karena saya sampaikan sekali lagi, dengan adanya pembentukan satuan-satuan baru, dengan jumlah organisasi yang lebih besar, otomatis terbuka kesempatan atau kesempatan yang tercipta ini semakin besar. Iya, Pak. Untuk rekrutmen ini. Karena seperti yang sesuai dengan asta-cita Presiden Republik Indonesia, kita tidak akan dihargai negara lain kalau kita tidak kuat. Tidak kuat, ya. Betul, Pak. Oke, Pak, terima kasih atas wawasan dan semangatnya yang telah Bapak sampaikan pada hari ini. Semoga generasi muda dan para pendengar di mana saja berada, khususnya Kabupaten Tanah Datar, bisa berkontribusi untuk menjadi anggota TNI dan berbakti kepada bangsa dan negara. Oke, Pak, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.